Shalom, pada saat ini saya akan mereview kembali tentang apa yang telah saya pelajari selama satu semester ini dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan secara umum. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan pada hakikatnya adalah potensi diri yang dikembangkan, baik itu spiritual, kepintaran, akhlak, pengendalian diri, dan keterampilan yang bertujuan untuk menjadi dasar dalam mencapai keinginan. Hakikat atau dasar yang harus dilakukan untuk mencapai hakikat ini yaitu ada tiga. Yang pertama, adanya suatu usaha yang dilakukan. Kedua, sadar dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, segala yang dilakukan harus terencana. Dalam pendidikan ini juga memiliki beberapa faktor-faktor, di antaranya yaitu faktor tujuan, pendidik, alat dan media, isi atau materi pendidikan, lingkungan dan metode. Faktor-faktor ini dapat membentuk sebuah pola interaksi. Pola interaksi yang dilakukan yaitu interaksi tindakan. Interaksi tindakan ini terjadi apabila terjadi dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain dan saling mempengaruhi. Yang kedua, pendidikan agama Kristen. Pengertian pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang dilandaskan dengan firman atau kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasannya atau yang menjadi dasarnya yang berasal dari dalam Alkitab. Bukan hanya sebagai pengetahuan tetapi juga sebagai moralitas. Ada beberapa para ahli-ahli filsuf yang mengemukakan tentang pendidikan agama Kristen. Yang pertama, Hieronymus. Menurut Hieronymus, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan mendidik jiwa sehingga menjadi baik Tuhan. Yang ditekankan atau yang disampaikan oleh Hieronymus ini adalah pendidikan agama Kristen itu pendidikan yang mendidik siswa agar menjadi bait Allah. Yang kedua, menurut Martin Luther. Menurut Martin Luther, pendidikan PAK adalah pendidikan yang melibatkan jemaat untuk belajar teratur, tertib, agar lebih menyadari dosa dan bersukacita dalam Yesus Kristus yang memerdekakan orang-orang yang sudah menerima Yesus dan tertib dan teratur. Menurut Martin Luther ini, pendidikan itu menyadari jemaat untuk belajar sehingga jemaat menyadari dan mengetahui dosa yang telah diperbuatnya, dan jemaat juga bersukacita karena Yesus telah memerdekakan mereka yang sudah menerimanya dan hidup dengan tertib serta teratur di dalam Kristus. Yang ketiga, menurut Agustinus. Menurut Agustinus, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan mengajar orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Yang ditekankan Agustinus ini ada dua, yaitu melihat Allah dan hidup bahagia. Melihat Allah yang dimaksud di sini yaitu menjadikan Tuhan atau Allah sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Sedangkan hidup bahagia yaitu hidup yang berasal dari diri manusia atau diri orang tersebut. Dan yang keempat, Campbell Wilcoff. Menurut Campbell Wilcoff, pendidikan agama Kristen yaitu menyadarkan setiap orang akan kasih Allah dalam Yesus Kristus agar mereka mengetahui diri dan keadaan mereka yang sebenarnya, serta bertumbuh sebagai anak Allah dalam persekutuan Kristen, memenuhi panggilan bersama sebagai murid Kristus di dunia dan tetap percaya dalam Yesus Kristus. Di sini Campbell Wilcoff menekankan agar manusia itu menyadari
kasih Allah yang telah diberikan kepadanya, dan siapa sebenarnya mereka atau keadaan mereka sebagai anak Allah dalam memenuhi panggilan menjadi murid Kristus serta tetap percaya kepada Kristus. Dan yang terakhir itu menurut Warner Gendroff. Menurutnya, pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang membimbing pada setiap pribadi untuk semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan dan memperlengkapi dalam pelayanan yang efektif dan berpusat kepada Kristus sebagai guru agung dan perintah yang mendewasakan para murid. Dari kelima pendapat atau yang dikemukakan para ahli filsuf ini, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang mempelajari tentang cara mendidik, mengarahkan, dan membimbing peserta didik agar lebih dekat dengan Kristus sebagai juru selamat dan hidup dilandasi dengan Alkitab serta Yesus Kristus sebagai pusat guru agungnya. Dari 5 pendapat di atas, semuanya berpusat kepada Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang berisikan tentang amanat agung atau pesan Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umatnya untuk memuridkan. Dan yang kedua yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Ayat ini sebagai proses pendidikan agama Kristen untuk memuridkan. Dan yang ketiga yaitu Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Yang disampaikan di ayat ini juga hasil dari pemuritan sehingga menghasilkan murid yang dewasa. Dan yang ketiga yang saya bahas yaitu tentang siapa yang pertama kali mengemukakan tentang pendidikan agama Kristen atau sejarah pendidikan agama Kristen. Yang pertama kali mengemukakan tentang pendidikan agama Kristen yaitu Plato. Menurut Plato, pendidikan agama Kristen terdiri dari 2 yaitu emosi dan jiwa. Karena tanpa emosi dan jiwa tidak akan menyatu atau apa yang disampaikan itu tidak akan terjadi dan tidak akan bisa dilakukan. Yang kedua yaitu menurut Aristoteles, pendidikan agama Kristen adalah panca indera manusia. Panca indera manusia di sini dikatakan karena pendidikan agama Kristen tanpa dirasakan atau tanpa dilihat oleh manusia itu sendiri tidak akan berguna. Dan yang ketiga yaitu menurut Quintillanes. Menurut Quintillanes, pendidikan agama Kristen itu harus disampaikan dengan cara bermain dan belajar agar apa yang disampaikan mudah dimahami dan dimengerti oleh peserta didik. Dan yang keempat yaitu tujuan pendidikan agama Kristen. Tujuan pendidikan agama Kristen ini dimulai disampaikan ketika sudah anak-anak masuk dalam tahap PAUD. Di tahap PAUD ini pendidikan agama Kristen atau siswa hanya tahu bermain saja dan tidak mengetahui apa maksud dari pendidikan agama Kristen. Ketika siswa atau murid tersebut sudah memasuki sekolah dasar, di sini siswa tersebut lebih mengetahui atau hanya pengenalan kasih dan ketaatan Yesus Kristus saja yang dia dapat pahami. Ketika sudah naik tingkat lagi ke sekolah menengah pertama, di sini siswa sudah mulai memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kesetiaan Allah dan kegagalan manusia yang terjadi dalam kehidupan. Dan ketika sudah memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi atau menengah ke atas, di sini siswa sudah dapat memperdalam pengetahuan pokok-pokok ajaran iman Kristen. Keempat ini bertujuan untuk menjadi tolak ukur yang utama dalam menentukan
keberhasilan pembelajaran dengan perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan karakter seorang peserta didik. Menurut John M. Nenggolan, ada 4 tujuan pendidikan agama Kristen dalam bukunya. Yang pertama, mengajarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Pendidikan agama Kristen yaitu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, membawa perjumpaan dengan Kristus, akan memiliki sikap mengasihi Allah dan diwujudkan melalui tutur kata, perilaku, pola pikir, dan gaya hidup yang benar, hidup dalam iman serta ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan keterampilan melalui prinsip utama. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know ini berbicara tentang kemampuan berpikir dalam pembelajaran Alkitab dan cara menginterpretasikannya. Yang kedua, learning to do. Learning to do ini melakukan yang sudah dianalisa, pikiran dan interpretasikan agar menjadi garam bagi dunia serta orang beriman. Yang ketiga yaitu learning to be. Learning to be ini berbicara tentang pengembangan potensi kepribadian dengan cara mendorong atau ada yang mementori agar memiliki integritas hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat yaitu learning to live together. Learning to live together ini beradaptasi dengan makhluk sosial dan sebagai tempat berkembangnya. Dan yang keempat yaitu pembentukan spiritualitas. Yang diandalkan di sini yaitu guru. Guru mengarahkan siswa atau peserta didik agar mampu memahami makna keberadaannya dan punya peran agar menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Selain dari pendapat Nenggolan ini, pendidikan agama Kristen juga mempunyai tujuan, di antaranya yang pertama believing atau kepercayaan yang merajuk kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kedua, trusting atau keyakinan kepada Yesus sebagai jalan keselamatan agar peserta didik yakin terhadap Yesus, tidak ada jalan keselamatan selain kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir yaitu doing, tindakan yang harus dilakukan yaitu agar apa yang disampaikan mendapat sebuah hasil, sehingga tujuan dari pendidikan agama Kristen ini memiliki makna dan peserta didik bisa memahami perannya sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan. Demikianlah yang saya pelajari selama kurang lebih 1 semester ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.